Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ada pantun nih. Siap-siap pergi ke kondangan. Ulangnya dari gue kertas. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, Mari kita berkenalan. perkenalkan saya. Dan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Hal-hal apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada flux magnetik dan yang kedua ada hukum Faraday mengenai GGL induksi atau gerak gaya listrik induksi. Nah, pengertian dari flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya magnet atau medan magnet yang menembus suatu bidang. Nah, pada gambar di samping, gambar yang warna hijau adalah bidang, kemudian garis-garis yang menembus bidang adalah garis-garis dari medan magnet. Kemudian untuk rumus flux magnetik yaitu VB sama dengan BA cos alfa, di mana VB merupakan flux magnetik dengan satuan Weber, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, A merupakan luas bidang dengan satuan meter persegi, dan cos alfa, di mana alfa adalah sudut antara medan magnet dengan normal bidang. Nah, normal bidang adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah teman-teman, agar kalian lebih memahami tentang apa itu normal bidang, kalian bisa melihat gambar yang ada di samping ya. Nah, gambar yang ada di slide awal tadi, jika dilihat dari samping, garis medan magnet akan terlihat seperti horizontal. Nah, garis B ini adalah garis medan magnet ya teman-teman, di mana garis yang berwarna hijau adalah bidang. Jika kalian mengambil garis tegak lurus dengan bidang, maka kalian akan menghasilkan garis normal bidang. Nah, dari situ kalian bisa menentukan alfa nih, karena alfa adalah sudut di antara medan magnet dengan normal bidang. Agar lebih paham mengenai materi flux magnetik, perhatikan contoh soal berikut. Garis-garis medan magnet sebesar 0,1 Tesla menembus suatu bidang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1,4 meter. Jika sudut antara garis-garis medan magnet dengan permukaan bidang adalah 30 derajat, tentukan flux magnetik yang melalui bidang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaiannya ya teman-teman. Kan tadi sudah diketahui kalau B-nya itu 0,1 Tesla, kemudian jari-jarinya yaitu 1,4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah VB atau flux magnetiknya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa menghitung A-nya terlebih dahulu dengan rumus PR kuadrat, karena tertulis di soal yaitu lingkaran. Kemudian kita masukkan Pi-nya 22/7 dikali R kuadrat atau jari-jari, karena jari-jarinya 1,4 meter atau bisa kita tulis 14/10, sehingga menghasilkan A-nya yaitu 6,16 meter persegi. Kemudian untuk VB kita perlu mencari sudut alfa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa 30 derajat adalah sudut antara garis medan magnetik dengan permukaan bidang. Nah, itu bukan sudut alfanya ya teman-teman, karena sudut alfanya itu adalah sudut antara medan magnetik dengan normal bidang. Nah, kita cari terlebih dahulu ya teman-teman dari gambar di samping, sehingga dihasilkan sudut alfanya yaitu 60 derajat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya teman-teman, di mana VB sama dengan BA cos alfa, di mana B-nya tadi 0,1, kemudian A-nya 6,16 dan cos alfanya yaitu 60 derajat. Kemudian sehingga menghasilkan VB-nya yaitu 0,308 Weber. Jadi flux magnetik yang melalui bidang tersebut adalah 0,308 Weber. Kemudian hukum Faraday tentang GGL induksi atau gerak gaya listrik induksi. Tegangan atau GGL induksi yang timbul pada penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop atau kumparan. Kemudian untuk rumusnya yaitu epsilon in sama dengan min n delta VB per delta T, di mana epsilon in ini adalah GGL induksi dengan satuan volt, kemudian n adalah jumlah lilitan, delta VB adalah perubahan flux magnet dengan satuan Weber, dan delta T adalah perubahan waktu. Nah, karena VB ini adalah flux magnetik, maka rumusnya bisa disederhanakan ya teman-teman, sehingga menjadi epsilon in atau E in sama dengan min n delta BA cos alfa per delta T. Nah, kemudian jika flux magnetik diketahui sebagai fungsi terhadap waktu, maka rumusnya menjadi epsilon in sama dengan min n d VB per dt, di mana d ini adalah diferensial ya teman-teman.
Nah, kita tahu bahwa flux magnetik itu bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, B atau medan magnet, yang kedua A atau luas, yang ketiga alfa atau sudut. Jadi, perubahan flux bisa karena perubahan salah satunya, bisa karena perubahan medan magnet, bisa karena perubahan luas, bisa juga karena perubahan arah sudut. Jadi, GGL induksi yang terjadi bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah karena perubahan medan magnet. Jadi, di antara B, A, dan cos alfa itu B-nya yang berubah. Kalau B-nya yang berubah, berarti A cos alfanya kita keluarkan dari delta menjadi negatif NA cos alfa delta B per delta T. Jadi, ini adalah rumus GGL yang terjadi karena perubahan medan magnet, di mana epsilon in adalah GGL induksi, satuannya V, N adalah jumlah lilitan, delta T adalah perubahan waktu, B adalah medan magnet, A adalah luas bidang, dan alfa adalah sudut antara medan magnet dengan normal bidang atau garis yang tegak lurus. Nah, faktor yang kedua adalah GGL karena perubahan luas bidang kumparan. Kalau yang berubah luasnya B atau medan magnet dan cos alfa itu sama, berarti B dan cos alfa keluar dari delta. Berarti rumusnya menjadi GGL induksi sama dengan min NB cos alfa delta A per delta T. Dan yang terakhir GGL karena perubahan sudut orientasi kumparan. Berarti dalam hal ini adalah alfa yang berubah. Kalau alfanya berubah, B dan A tetap keluar dari delta. Jadi rumusnya GGL induksi sama dengan min NBA delta cos alfa per delta T. Lalu untuk contoh soalnya yaitu sebuah solenoida memiliki 200 lilitan dan berada dalam medan magnet homogen. Jika di dalam medan magnet terjadi perubahan flux magnetik dari 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam waktu 0,7 sekon, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Kemudian untuk penyelesaiannya, GGL induksi atau epsilon in sama dengan negatif N delta VB per delta T. N-nya adalah negatif 200, kemudian dikali 6 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 2,5 kali 10 pangkat min 3 per 0,7. Kemudian kita operasikan negatif 200 dikali 3,5 kali 10 pangkat min 3 per 0,7 menghasilkan negatif 1000 dikali 10 pangkat min 3 atau negatif 1 V. Jadi GGL induksi yang dihasilkan adalah negatif 1 volt. Nah, sekian pemaparan materi dari kami. Sebelumnya kita ada pantun nih. Opini Pin Makan Terasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.